Halo Sobat Indonesia, Pak ini kami berkesempatan untuk berbicara Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadisadikin. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Pak atas program cetak sekolah gratis yang mendapatkan deposit dari masyarakat atau sakit daerah Pak. Seberapa banyak antar masyarakat yang melakukan merasakan kontraktisme. Dan kan bahwa itu program ini kan nggak main targetnya kan 200 juta lebih kerah untuk seluruh masyarakat. Program ini memang baru mulai, targetnya 280 juta semuanya harus bisa. Tapi saya rasa itu bertahap. Pertama kalau misalnya bisa sampai di atas 50 juta saya sudah senang. Di atas 100 juta saya sudah semisal deh. Karena memang ya mudah untuk merubah budaya masyarakat Indonesia. Itu biasanya dia melakukan datang ke dokter atau berubah kebiasaan dia tuh kalau udah sakit. Padahal strategi kesehatannya benar adalah menjaga kita tetap sehat atau menjaga kami sakit. Bukan dulu sampai sakit boleh berobati. Udah gitu tuh lebih mahal dan kualitas hidupnya tidak naik. Nah gimana caranya kita menjaga hidup tetap sehat? Ya selain perilakunya, akannya, olahraganya, tidurnya, juga harus rajin cek kesehatan. Karena semua penyakit yang penyebab kematian seperti terus sama faktor itu enggak kena sekarang ada masalah langsung meninggal esok seminggu lagi itu 5 tahun 4 tahun. Jadi sebenarnya kita punya waktu cukup untuk bisa memperbaiki kondisi kesehatan kita. Kuncinya apa? Kita mesti cek kesehatan supaya tahu udah ada yang kuning nih atau udah ada yang merah. Itu sebabnya kenapa kita lakukan cek kesehatan bidas. Sekarang sudah kita lakukan di seluruh puskesmas. Ya debitnya yang masuk itu masih sekitar 10 ribuan. Ya dari 10 ribuan. Saya bilang 10 ribuan ke 310 ribu kan baru 3 juta. Padahal kita maunya kan 200 juta. Jadi ini yang kita pengen naikin dari 10 ribu bisa 20 ribu cepat. Naik ke 40 ribu. Naik ke 100 ribu. Kalau udah 100 ribu per hari, sebenarnya udah lumayan tuh. Idealnya memang kalau bisa sih ya sampai 1 juta. Apa 1 juta lah 500 ribu lah coba misalnya menjual per harinya ada dikali 375 kan sekitar harus sedikit Proyek setelah untuk makari setelah masyarakat untuk KTP puskesmas ada tenda pom itu usaha. Begitu mereka sudah cek kesehatan nanti mereka akan dapat WhatsApp itu sudah kita pikir gampang bacanya. Ada job undi mewah. Targetnya kita 90 cek kesehatan. Targetnya kita kan pengen masyarakatnya sehat. Sehat itu biar gampang kita lihat di job apa enggak. Kan enggak semua orang ingat kalau tekanan darah gitu nggak boleh di atas 130 data 5. Kita bilang kalau di puasa 3 bulan kelima saya jawab hijau. Ke gula darah itu katanya bagus di HbA1 kusingnya. HbA1 itu tidak boleh di atas 5,7. Dibanding 5,7 hijau 5,7 sampai 6,5 itu teknis ke dokter itu mungkin diabetes itu bunyi di atas 6,5 ke diabetes sebenarnya. Supaya menggampangkan kita bagaimana hijau kuningnya. Maunya kita setiap tahun dicek harusnya hijau. Insya Allah kalau hijau semua dia sehat kan? Iya kalau dia sehat nggak mungkin dia ada penyakit yang penyebab kematian tertinggi. Insya Allah usia sama lah dengan rata-rata usia masyarakat Indonesia 7 pak. Tapi kalau dia ada kuning ada merah dia akan dibelesin. Nanti bisa lebih kan umurnya dari 7 pak bisa umur 65 udah kena stroke, 60 udah serangan jatuh atau gimana itu kita nggak eka. Kalau menjawab tanya kalau kuning dan merah itu nanti khususnya sahuk dan praktis sebenarnya ada khusus pasien gratis. Asal dia kompulsah itu loh, itu saja tidak bisa BPJS mahal tuh. Tapi kalau dia ada darah tinggi sedikit di atas, dia tetap khusus dikasih obat. Lihat dia kolesterol tinggi, kalian musuhnya dikasih obat. Tapi kita sesudah beli obat ini, nanti dicana KBC bosen terek. 1 bulan kemudian, ada 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, kalau ada kuningan. Yang kita harapkan setelah beli obat, nanti termasuk. Oke, berarti Pak
Idenya dari problematik itu preventif pada masyarakat. Ya Pak, saya tertarik dulu puskesmas sih. Nah, hingga saat ini tuh Bapak Nina sebab kenapa itu puskesmas sih. Terus tempat evaluasinya dan yang masuk ke puskesmas sih. Terus berkembang teman dilihat. Ya, puskesmas, posyandu ya. Itu sudah dibikin oleh pendahulu kita. Itu tuh benar. Puskesmas, usulan pembantu posyandu itu harusnya melakukan upaya kesehatan promotif dan berkait. Rumah sakit ya kurang. Itu sebabnya kenapa rumah sakit desainnya ada di 514 kabupaten kota. Gasket cakakan terus. Karena diharapkan sebenarnya ya 10.000 kecamatan ada khusus seperti ini. Tugasnya terjaga agar orang tetap sehat. Jangan sampai ke rumah sakit, beda sama rumah sakit. Nah, sejak kemudian hilang tuh ada baru, udah perubahannya lagi sudah dari otonomi daerah. Jadi puskesmas pelakunya kegiatan kuratif. Seperti dokter rumah sakit itu salah. Tugas utamanya dia adalah menjaga masyarakat sehat, preventif, bukan obati sakit telah wajah sakit harus dikirim rumah sakit. Nah, supaya dia bisa menjalankan kegiatan preventif, intinya tuh edukasi, imunisasi, sama skri. Nah, kita sekarang mengembalikan kita hanya khusus pas untuk fokus ke preventif dengan multitik, melengkapi alat-alatnya. Khusus hari itu bisa edukasi, bisa imunisasi, sama skri. Dan memang setelah ini anak udah jauh bisa kini testir contoh. Terus kemudian ubai ke alat yang di negara itu kita keturunannya ya diukur ya. Ya sekarang sebenarnya udah pakai USD. Itu klinik kesehatan gizi anak-anak pada timbangan beras tuh udah sih. Sekarang udah pakai APROWT pada yang subuh dan nanti ya kesehatan jatuh. Jadi lu pakai stetoskop. Sekarang kan tidak kau bagi EKG itu suruh posesu. Dan perkembangan terus data basic dan kesehatan mudah data sumber pertanian di mata luar negeri ini agar 10.000 puskesmas agar semua alat jadi pengeraka termasuk skrida ya blood chemical analyzer atau Yamato analyzer itu alat dari hati paling dekat suhu biar antara 2020 semua ya sudah 2020 itu sudah di 10.000 puskesmas punya alat patat terpelak klinik dengan taktil. Kayak ini kan dari puskesmas ini sendiri. Itu bagaimana sih tadi mau start apapun untuk menekan larinya devisa dan obat atau itu Pak untuk tetap obat kalau itu kembali lagi ya sebagai Kementerian Kesehatan tugas saya mensosialisasikan kemasangan jangan tunggu kalau sakit strategi nunggu kalau sakit dan mengobati saat kalau sakit itu lebih mahal dan kualitas hidup ada baik. Yang baik adalah terjaga aku tetap sehat. Jadi ngapain ke rumah sakit? Yang baru kalau rumah sakit kosong. Karena semua orangnya sehat. Gitu ya dah. Pendidikan ini sulit ya. Karena masyarakat kita terbiasa tidak mau mata wajah sehat. Sekinti sampai sakit. Kadang-kadang dia sudah sakit pun ya ke dokter dia tunggu sampai sakit ya lah. Kayak mertua buru segala macam lah dia lakukan supaya bisa dipijit dia apa supaya cilet ya makin malah. Saya sih contoh misalnya ya laki-laki ya laki-laki itu paling banyak cancer dia tuh apa baru itu di mana caranya sebaiknya karena kerja apa seperti Allah ya sudah pasti murah di jauh tuh harus seperti pro. Ya kan susah sekali kalau diomongin seperti Prof. Even padahal kita kasih data ini, itu paling banyak laki-laki meninggal data paru. Data paru itu di data kolopok. Ya kan, itulah harus dipah. Nggak undah itu gue. Orang misalnya kemudian sampai kena agak paru, baru rumah sakit. Udah toh, pembiayaan juga berat, biayanya berat. Kualitas hidupnya juga parah, karena kemungkinan semuanya kan jauh lebih kecil. Tapi kalau kita nggak ngerokok, kan udah tekan lebih murah ya tuh bisa hemat 20.000 30.000 sehari ya, sebungkus kalau lebih dari itu Pak. Kemudian ya ini kayak kualitas itu perlu dari kalau saya sampai masuk sakit
Jadi kalau saya bilang, Pak, gimana mau naik ke luar negeri? Kalau saya bilang, jangan mau ke luar negeri, malasnya kamu masuk ke rumah sakit. Kalau bisa masyarakat dididik agar tetap sehat. Paling rata cek setup. Pendekatan preventifnya, preventifnya. Tapi Pak penokol itu jadi salah sebab penari pas orang luar itu berubah sih sama kayak Malaysia. Menurut saya realistis. Malaysia sama Singapura kan di atas kita. Jadi kalau mereka masuk ke kita, itu ya sangat kecil lah rupiah. Ya kemungkinannya bisa ada titik sangat Papua Nugini dan sangat itu bisa tarik ke Papua, ke Kupang. Itu sebabnya kita bangun rumah sakit besar, pemerintahan layanan kesehatan di Kupang. Itu ya kita gitu dijadi yang datang bukan hanya orang kita datang orang gitu juga. Ada alamatnya model. Nah sekarang insya Allah bulan April ini kita akan meresmikan rumah sakit Kemenkes besar di Jayapura. Saya lagi mudah-mudahan Pak Presiden udah banyak kata supaya teman-teman dari Papua negeri tidak datang hitsa. Apa tidak kalau cawe itu bisa rencana budak Benar. Tapi sekali ini ya saya mau terakhir, rumah sakit tidak akan pernah cukup dibangun melalui masyarakatnya kalau masyarakatnya tidak dididik untuk dosa. Dan saya butuh bantuan media dan susah-susah lah di sana media Indonesia. Saya pengen tuh ketemu birunya yang paling Bapak boleh kat ke bawah. Jadi masing-masing divisi di Indonesia tak boleh ada perayaan yang menikah. Perayaan boleh meniru pada sektor di. Ada yang teman-teman ini kerja, pernah kan? Itu lah boleh. Kenapa? Itu artinya cek kesehatan kita. Kalau cek kesehatan dia ketawa dulu lah. Tidak bisa saya menikah. Nanti tidak dulu. Saya pengen saya 2 menit ya. Jadi Indonesia, SCTV, SCTI kita dulu. Yang cek kesehatan yang banyak perah yang mana? Wah, di saat itu, ini nih media ini ada stres semua aja gitu. Kalau ada beli fire bagaimana gitu. Itu dengan itu bagus juga. Kita pengen juga teman-teman kita, rekan kerja kita panjang hidup sekarang. Jadi itu yang saya mesti bantu sosialisasikan. Gimana caranya hidup sehat itu jadi FOMO. Kalau nggak salah kan FOMO. Kenapa pengen apa? Paling atau FOMO penuh tuh lagi di catching day kan sepi itu ada penuh tuh kan FOMO minum kopi FOMO bisnis apa atau pakai celana atau baju warna FOMO desa lagi gimana caranya supaya sehat itu FOMO. Untuk penyakit sendiri Pak, kan penyakit ini di karena karena strawberry masih bisa di reset Pak. Lalu apa sih tantangannya itu Mak? Apa namanya? Teotasi sebelum penyakit. Dulu waktu pada saat dan lalu lebih banyak para mati karena penyakit menular, ada infectious disease. Dan memang kecuali COVID yang kemarin, kecuali 2022, sekarang positif besar kematian seluruh dunia disebabkan oleh non-infectious disease. Dan umumnya 3 sih, stroke, kanker, dampak, jadi itu dari 4 penyakitnya katastrofik tadi, non-infectious disease gini, itu semuanya adalah penyakit kronis, perfector. Lawannya kronis apa? Nakut. Saya apa? Tabrak mobil, patah, kayak takut. Kejadian saat itu langsung beritanya saat itu. Kalau yang namanya kronis, kejadian pertama kali di awalnya sampai kemudian fatal, itu tahunan. Jadi misalnya, karena darah tinggi, dia didiamin, nanti 3 tahun lagi ya kan tuh bakal lagi kena sus. Tapi kalau dia dari awal udah diobati minum awal di PTP terkontrol, dan itu sudah pernah makan sate kak atau kali kaca untuk dari stroke ya. Nah itu sebabnya strategi penangkal penyakit istilah mas tadi katastrofis atau penyakit kronis yang mematikan ini adalah harus deteksinya. Harus screening, harus cek kesehatannya tutupi cerita. Jadi kalau ada kuning, nggak langsung merah, berubah kuning dulu, itu cepat diubah. Jika langsung jadi hijau, diharapkan kalau itu tepun dilakukan sudah mudah, itu dosanya rata-rata lah tahu. Ya di masyarakat betul lebih bagi masyarakat beberapa persangkutan jauh. Karena untuk hidup sehat kan
Murah paling sepatu aja lah di murah daripada oke. Makan dikurangi, tidur yang cukup, jadi nonton kan mana-mana, enggak malam-malam jalan-jalan di mana-mana, murah hidup saya pas menyebutkan hari ini banyak ketari ya. Olahraga paling murah. Nggak gitu tadi Pak, selain kebesaran tadi kan juga pernah kayak sakit TB itu kan masih tenaga meningkat kali mendengar paling level. Dari Kemenkes sendiri sih, Kemenkes itu menekan itu seperti apa sih lah? Pertimbangan kemudian aksi itu harus dipilih kok gimana? Penyakit dengue itu pasti akan ada demam darah, pasti akan naik. Itu ada musimnya. Biasanya musimnya itu kutu-gantian musim. Jadi Desember sampai Februari atau yang ini Juliet. Begitu dia ganti musim itu naik. Nah, kalau saya lihat sih on Equator ini 2024 kamu aku lihat sih ya 2025 itu dengan Yuepuro untuk bulannya sama. Itu kan ada musik. Dia juga ada pengaruh dari siklus yang 3 tahun atau 5 tahun. LU itu naik. Ada ekstrik berubah cuaca. Begitu berubah cuaca naik. Nanti nyamuknya itu berkiar. 2024 itu ending. Jadi tinggi sudah di 2025 kalau saya lihat nih awal tahun ini naik. Enggak. Pasti musimnya kayak tuh di Cina ya ramai. Pasti naik. Itu pasti naik nih. Musim dingin. Tapi di balik 3 tahun bagus sih sekolah yang bisa. Nah gimana sih caranya ini yang terbaik? Karena dengue ini sebenarnya cara kita menanganinya tahu. Kalau kena demam berdarah, gimana cara treatmentnya rumah sakit? Nah, dan harusnya nggak apa juga. Kepenting dek sedangkan ya sendiri sih itu saja. Tetap saya bisa mereka kemati. Asal ketawanya dia cepat. Kerja saya ketawanya telat duta di mana deteksi dini itu. Tapi kita melihat cara yang efektif lebih baik ya diatur lingkungannya supaya ini kan gigi teh kalau masalah nih itu bukan malam hari justru ya sore sama siang hari. Oh udah sore sama siang hari kalau jalan yang baca ada banyak kayak baju pajan teh banyak sudah dari mana kan terkait dengan standing nih Pak. Kan standing mas jadi PR usaha pemerintah yang turut-turut di apa di guri-guri itu sebagai sih wak ada apa ada mak ketika dikuring cara untuk kan 2023 di varin yang kami goreng berapa 21-an 21%. Sempat turun dari pajak yang masuk dari 2019 30% sehingga saya turun udah 2022 2021 itu 24 2022 21 berapa itu 2023 21 berapa dia terdekat turunnya habis apa benar. Nah untuk yang 2024 itu sudah dikasih survei harusnya keluar angkanya sebentar baik. Tapi kalau saya itu sekilas saya nggak berani ngomong karena masih di multi quality assurance sih mesti dicek lagi berapakah harus support. Berarti ada inklusi dari TikTok baik. Kita jalankan sekitar 2 tahun yang lalu. Kita udah jalannya lebih sistematis. Cuma memang karena baru pertama kali jalan tuh di 2023 masih mulai itu baru di tengah-tengah tahun. Dan 2024 udah mulai. Kita punya program yang namanya pemberian makanan tambahan. Jadi starting itu kan masalah penyakit gizi ya. Si balita ini kurang diisi sehingga pertumbuhannya terganggu. Diukurnya dengan lihat panjang badan sama berat badan. Nah kalau orang gizi dia obat gizi apa kasih makan. Cuma makannya itu harusnya tinggi protein ya waktunya. Itu sebabnya waktu tahun 2023 dulu kan dikasih yang biskuit tuh. Banyak ahli bilang saya tidak pernah biskuit bukan protein lewat. Kita butuhnya bukan kalori berarti kita butuhnya protein lewati. Karena untuk pertumbuhan ya. Dikira kita ganti dengan makanan lokal supaya juga bisa mengencourage perputaran ekonomi ya. Berarti ambilnya dari lokal aja tidak yang mahal kan. Yang penting ada protein. Nah, yang paling murah kan ada lele, ikan gitu ada ya. Mahal sedikit ayam. Kalau sapi sama kambing enggaklah serius. Tapi kalau ikan lele, ikan itu ayam kan harusnya 5 harga.
Nah itu mulai di 2023, 2024 baru nyetor. Jadi kenapa 2023 S1 2023 ya keluar di Februari 2024 turunnya tak ada ubahnya. Enak lo bisa, tapi yang 2024 yang sebentar lagi keluar, kalau saya aktif sih berpakai juga margin. Kan sebentar lagi sebulan apa kesannya Pak? Apa saran dari Kemenkes lipat tidak usah tetap chat di Twitter post. Saya juga tahu tentang lekas kayak posting lari ni Pak di Instagram sungguh dari bawah. Apa lari ini solusi? Kalau nak sore gitu Pak. Pups puasa itu kan gue sendiri itu hebat-hebatnya Quran saya. Karena itu di mana-mana kalau mau sehat, masalah kesehatan dulu kurang kurang. Masalah kesehatan sekarang kebanyak itu penyakit ya Pak, kronis tadi face dia sana ada penyakit apa tadi bilangnya face dia mas tadi penyakit dia Pis, agak topik. Itu biasanya kan aku baca apa ya? Furabsak berarti. Jadi puasa itu setelah benar bagusnya pasti makanya nggak bisa banyak kan? Kerja 3 kali, 2 kali, gitu ya, 2 gitu. Ya 2 challenge. Kurang kalau tidur. Jadi puasa 3 ya tetap tidurnya macam cukup. Jadi pakainya coba-coba aja. Bangunnya 4 sekali mas selesai tidur lagi. Puasa coba dulu tidur lain lah. Dan yang ketiga tetap seredak. Jadi buat saya sih dapurnya nanti begitu dah buka juga 3 menit buka kita lari. Nanti begitu buka saat kita udah lari lagi. Rencananya gitu di negeri kataan buat apa? Jadi begitu pula waktu kan waktu sholat akhir kan apa ya? Saya sudah bumbunya mana? Ya WHO kan bilang 30 menit sehari 5 respi. Kalau 30 menit 30 menit 150 menit. Saya tuh 150 menit. Kalau 1 jam saya sekitar 7 kiloan lah. Jadi kerja mah 7 kiloan kalau gue kalau lebih 120 itu kan artinya sampai 14 kilo, 14 kilo tambah 13,5 ya. Kalau larinya 20 kilo hanya lari itu seminggu. Iya seminggu. Ada ini baik sebuah apakah dan interview kali ini Pak. Terima kasih banyak.